Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Allahumma ja'alna sajidin. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15. Bahwa segala hambanya Allah di beberapa langit dan bumi, semuanya beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan menerima, dalam keadaan sehat, tau'a wa karaha, baik juga dalam keadaan sakit. Beliau malah menambah frekuensi ibadahnya, sujudnya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zilaluhum bil wuduwi wal asal. Di pagi, sore, 24 jam semuanya bernilai ibadah karena saat mau tidur membaca doa dan niat agar memenuhi hak-hak mata dan tubuh agar fresh, agar sehat, besok bangun untuk ibadah. Baik ibadah mahdhah, langsung berhubungan dengan Allah, maupun ibadah-ibadah yang ada nilai dunia dan akhiratnya. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Setiap hamba Allah yang berada di langit, bumi, dan antara langit dan bumi, semuanya bertasbih, beribadah menurut masing-masing. Matahari bergerak dari timur menuju ke barat, balik lagi ke timur. Itu semuanya ibadah untuk kesehatan manusia, penerangan, dan lain sebagainya. Demikian juga tiupan angin, demikian juga pepohonan, ketika dia dapat memberi manfaat, keteduhan, buah, dan lain sebagainya kepada manusia. Bayangannya ke kanan, ke kiri. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamin wasyama'ili sujjadan lillah wa hum dakhirun. An-Nahl ayat 48. Semua hamba Allah bersujud beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, menjauh dari hal-hal yang kotor, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Orang yang tidak patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 16 seperti orang yang a'ma, tidak bisa melihat. Mungkin tidak bisa melihat beneran atau bisa melihat tapi pandangannya tertutup, tidak mau menerima kebenaran. Mata hatinya tertutup. Sebaliknya, orang yang bisa mudah menerima dan melaksanakan kebenaran,
digambarkan sebagai al-basir. Basar itu mata, basir itu mata hatinya terbuka. Kalau di luar, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau ditanya ujung-ujungnya agama apapun, siapapun, itu Tuhannya siapa? Pencipta yang memberi kehidupan, Tuhan Bapa segala macam, Allah. Tapi ada pertanyaan, Az-Zumar 38, فَإِذَا اعْتَرَفْتُمْ فَلِمَ تَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَذَلِكَ الْغَيْرُ لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ وَهُوَ إِلْزَامٌ صَحِيحٌ. Lalu penjelasan Az-Zumar 38 tadi, kalau memang kamu mengakui ada Tuhan Bapa, bahwa Tuhan pencipta itu hanya Allah, penguasa itu hanya Allah, yang memberi kehidupan dan nafas itu hanya Allah, kenapa kalian menyembah selain Allah? أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 17 sampai 19. Allah mengajak berpikir dan memberi gambaran agar kita mudah mencerna, memahami, mengerti. Orang yang hidupnya itu sulit diatur dan tidak bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, maka seperti Zabadar Rabiyah. Jadi mohon maaf, seperti kotoran yang ada di permukaan air. Itu kan banyak ya barang-barang yang tidak berharga di atas permukaan air ketika banjir itu. Fasalat audiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Lalu fa'ammaz zabadu fayadhahabu jufaa. Sesuatu yang tidak berguna akan hilang begitu saja, tinggal nunggu waktu. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Tapi sebaliknya, yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, maka akan tinggal namanya, dibanggakan dunia akhirat, sangat dibutuhkan di masyarakat. Al-muradu mathalun darabahu Allah lil Qur'an wa ma yadkhulu minhu al-quluba fashabbaha al-Qur'ana bil matar li umumi khairihi wa baqa'i naf'ihi wa shabbaha al-quluba bil awdiyati yadkhulu fiha min al-Qur'an mithla ma yadkhulu fil awdiyati bihasabi sa'atiha wa dhaiqiha. Quran dan As-Sunnah itu seperti hujan. Lalu bumi itu seperti hati kita. Semakin luas bumi, semakin banyak dia menampung air. Semakin luas hati kita, semakin mudah dan semakin banyak menerima Al-Quran dan As-Sunnah menampung kebenaran. Semakin sempit hati kita, semakin sulit untuk menampung air.
Jadi sesuai dengan kelonggaran hati kita. Kalau kita mau, ya dapat air banyak, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak, ya itulah manusia. Manusia dikasih hati, mau dibuka hatinya untuk menerima kebenaran apa tidak. Karena hidup itu pilihan. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Ar-Ra'd ayat 21 sampai 24. Wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang betul-betul selalu teringat bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka dia khawatir besok di saat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah terkena pemeriksaan yang sifatnya sudah menjadi perkara, menjadi suatu jenayah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agar kita mudah memahami. Al-Quran sudah mudah. Waman nukishal hisaba untiba. Adapun siapa orang nukishal hisab untiba, betul-betul sudah masuk kepada persidangan. Artinya betul-betul perkara yang perlu diadili. Maka berarti dia pasti mendapatkan, tidak akan pernah selamat. Dapat hukuman dia untiba. Tapi yang selamat itu yang dari awal sudah betul-betul meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sudah bertaubat, sudah memperbaiki diri, wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka insya Allah kalau sudah husnul khotimah ya udah nggak usah diperiksa. Sedangkan yang diperiksa itu yang meskipun KTP-nya Islam tapi penuh banyak masalah waktu hidupnya. Nah itu yang diperiksa. Yang dimaksud wa yakhafuna su'al hisab. Wa man nukishal hisab undiba. Bukhari 103, 4939, 6536, 6537, Fathul Bari juz 1 halaman 262 sampai 263 dari kanan ke kiri. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan memang kita sudah tidak punya masalah karena kita setiap saat berusaha untuk menjauh dari masalah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Di antara perbuatan-perbuatan yang biasa, yang sangat baik yang kita lakukan, perlu ditambah dengan membiasakan sebagai manusia biasa mungkin kita nggak sengaja. Lalu sedikit kepleset terhadap
sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, maka segera harus disusul dengan perbuatan baik. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Banyaklah kita ibadah, infaknya, puasanya, jaga mata, jaga hati, jaga kaki. Berada di waktu dan tempat yang betul-betul bisa menjauh dari kemaksiatan. Berada di waktu dan di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Bagi orang yang banyak sabar dengan godaan-godaan waktu di dunia, fa ni'ma uqubad, malaikat berebutan menyambut kehadiran kita, mengucapkan salam, bahagia dengan kehadiran kita, mempersilahkan seperti kita mau masuk ke hotel. Betul-betul dilayani oleh petugas hotel. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 21 sampai 24. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kalau Al-Quran surah Hud ayat 114. Atau wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu bahasa At-Tirmidzi 1987. Teruslah memperbanyak tabungan kebaikan. Idza sa'altumullaha fas'alul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tufajjiru anharul jannah. Kalau kita misal ingin memohon surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu katanya ada di tengah dan paling tingginya surga. Rupa-rupanya dari samping ke terus ke tengah sampai di tengah. Begitu modelnya. Lalu di atasnya itu banyak rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di atas surga Firdaus itu. Bukan berarti Arsyur Rahman maksudnya kursinya Allah di situ sehingga Allah duduk di situ. Karena Allah itu tidak butuh tempat. Allah yang menciptakan tempat untuk kepentingan manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama. Allah tidak butuh ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, bergerak, diam, butuh tempat, butuh waktu. Yang butuh itu hanyalah manusia. Yang menciptakan itu semua adalah Allah. Sebelum waktu bergerak diam itu ada, sebelum aras, sebelum air, sebelum surga itu ada, di manakah Allah? Jadi Allah tidak butuh kepada itu semua. Allah yang maha ada, maha awal, wal awal wal akhir, Allah maha awal, Allah maha mengetahui terhadap yang awal, Allah maha mengetahui terhadap yang akhir. Semuanya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bukhari 2790, 7423, Ahmad juz 2 halaman 335, Ibnu Hibban 4611 hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bagi orang yang percaya Bukhari, karena sekarang banyak orang-orang yang ingkar sunnah dan ingkarul Quran yang tidak percaya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pertama dia itu tidak percaya kepada As-Sunnah. Bukhari itu katanya banyak yang maudhu, banyak yang palsu katanya. Demikian juga apalagi kitab-kitab tafsir. Yang diserang Bukhari dulu. Kalau Bukhari sudah bisa diserang, apalagi yang lain. Padahal yang nyerang ini juga bukan jurusan tafsir dan hadis. Mohon maaf ya. Artinya bukan keahliannya. Tapi ya sudahlah, itu pilihan. Kita berbeda, biarin itu pilihan masing-masing. Ketika Allah memerintahkan atiullah wa atiur rasul agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya,
artinya taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka sendiri ingkar sunnah, berarti mereka telah mengingkari Al-Quran itu sendiri. Meskipun dia mengaku Qurani dan Rabbani. Ketika dia menilai sendiri, membaca sendiri, memahami sendiri, memutuskan sendiri Al-Quran dan As-Sunnah, itulah ciri-ciri orang ingkarul Quran dan ingkarul sunnah. Dia mensejajarkan dirinya dengan Nabi. Jadi maunya langsung saja kepada Al-Quran, lalu menganggap bahwa hadis Bukhari itu adalah karangan manusia, dan Nabi Muhammad SAW itu manusia. Jadi yang benar itu hanya Quran. Padahal dia itu bukan Quran. Dia itu manusia. Cuma dia mengaku bersih, suci, dan maha benar seperti benarnya Al-Quran. Kalau perlu mengaku Tuhan dia. Dan mengaku mujaddid dia. Karena setiap 100 tahun itu katanya turun mujaddid. Dan mujaddidnya dia. Dan selalu menuduh bahwa para imam itu manusia biasa, bisa salah. Artinya yang benar itu cuma bacaan dia, pemahaman dia, ijtihad dia. Dan menuduh bahwa para ulama itu tidak mengajari Al-Quran. Padahal 14 abad yang lalu, semua ulama sudah mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Luar biasa. Dan itu semua orang tahu di dunia itu tokoh. Dan dia memang sudah terang-terangan sekarang. Bahwa yang ulama atau orang sebenarnya orang muda yang dipertuhan itu adalah namanya Adnan Ibrahim. Ada lagi Al-Kayyali, ada lagi Wasim Yusuf. Mereka sendiri, tadinya kami nggak terlalu ngeh, sudah berteman 10 tahun, baru sekarang dia terang-terangan berani menyalahkan para ulama yang mengajarkan hadis Bukhari, berani menyalahkan Kiai Hasyim Asy'ari dan semua para ulama, berani menyalahkan Nabi dan para sahabat, dan berani sudah terang-terangan itu berdasarkan pendapatnya Adnan Ibrahim. Baru kami sadar. Padahal kita berteman 10 tahun. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah oleh Allah diselamatkan. Hal tadruna man awal may yadkhulul jannata min khalqillah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala al-mujahidun alladzina tusaddu bihim ats-thuwur wa tuttaqa bihim al-makarih fayamutu ahaduhum wa hajatuhu fi nafsihi la yastati'u laha qada'an fatatihumul malaikah fayadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Jadi orang-orang yang mungkin punya keinginan, tapi keinginannya tidak semuanya tercapai. Syukur kalau di masa hidup semua keinginannya tercapai. Apabila semua keinginannya belum tercapai, tapi sabar. Juga sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sabar saat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka insya Allah itu yang dimaksud. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu yang dimaksud di dalam Al-Quran tadi, surah Ar-Ra'd ayat 24, yang dibanggakan oleh Allah dan para malaikat, para nabi, dan semua umat Islam. Akan diberikan balasan dunia maupun di akhirat. Tapi tetap kita waktunya bekerja, usaha, waktu ibadah. Karena kita hidup di dunia, perlu kita menguasai dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Lalu yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang akan mengantarkan rizki kepada kita apabila kita betul-betul berdoa dan berusaha. Jangan lupa ya, rizki
rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Jadi rizki kita itu berada di langit. Maksudnya apa? Kalau memang kita kepingin rizki, mintalah kepada Allah. Wa fis sama irizqukum wa ma tu'adun Az-Zariyat ayat 22. Kenapa kita sibuk malah mencari di bumi? Maksudnya, mintalah kepada Allah, lalu kita berusaha yang halal, yang thayyib, yang diridhoi oleh Allah. Maka nanti kita berusaha, Allah yang mengantarkan. Az-Zariyat ayat 22. Karena yang punya, yang menggerakkan hati orang itu agar mengantarkan rizki kepada kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi, Allah yang menggerakkan tangan orang, kaki orang, sehingga rizkinya Allah itu sampai kepada kita. Wa yaqdir. Wa yaqdir itu ada kalanya Allah memberikan rizki sesuai kemampuan kita. Jadi bukan dikasih semua, khawatir kalau dikasih semua tidak mampu kita mengolahnya dan lain sebagainya. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Orang berbohong mengatasnamakan Nabi padahal bukan hadis Nabi, itu neraka. Orang berbohong bahwa itu ucapan orang tua kita padahal itu bukan ucapan orang tua kita. Itu dosa, apalagi berbohong atas Nabi. Demikian juga sebaliknya, itu sabda Nabi, dikatakan bukan sabda Nabi. 2 kali lipat dosanya. Orang mengatakan bahwa itu bukan ucapan orang tua kita, padahal itu ucapan orang tua kita. Luar biasa dosanya. Orang kalau berbohong kepada Nabi, itu sudah dosa. Bagaimana kalau berbohong kepada Allah? Dibaca-baca sendiri, ditafsiri sendiri, dipahami sendiri, diputusin sendiri. Jadi apalagi yang ingkar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka ini sudah betul-betul ingkar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Al-Quran sudah menyampaikan, litubayyina linnas. Kita ini harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi timbangan, yang menimbang, yang mengukur, itu bukan kita. Yang mengukur ini hadis sesuai dengan Al-Quran, penjelasan Al-Quran seperti apa, itu adalah Nabi. Bukan kita. Harus tawadhu. Jadi yang mempraktekkan dari segi ucapan, praktek, ketetapan tentang suatu ayat, itu Nabi. Lalu setelah itu adalah para sahabat dan terus. Seperti orang sholat. Orang sholat itu di Al-Quran suruh sholat subuh. Yang mempraktekkan bahwa sholat subuh 2 rakaat itu Nabi. Kok bisa orang sekarang? Syariat itu ya Allah dan Nabinya. Jadi luar biasa orang ingkar sunnah ini luar biasa. Kalau mau dikatakan itu bukan syariah, ya boleh-boleh saja. Tapi kenyataannya Nabi itu menjelaskan bahwa sholat subuh itu ada 2 rakaat. Gak ada di Quran sholat subuh 2 rakaat itu. Jadi kalau kembali kepada Quran, berarti membuang dan meragukan. Karena kalau bukan Quran itu ragu katanya Bon. Kecuali kalau sesuai dengan Al-Quran. Mana di Quran nggak ada 2 rakaat kok. Cuma suruh sholat. Yang menjelaskan 2 rakaat itu adalah Nabi. Kalau begitu dia ragu, dianggap Bon. Apa benar sholat subuh itu 2 rakaat, apa 3, apa 4? Karena dia yang mengukur sendiri. Dan itu sekarang Masya Allah, silakan buka di YouTube itu. Dia mengaku Qurani, dia mengaku Rabbani. Ini orang ingkar sunnah dan ingkarul Quran. Tapi kenapa saya juga seperti Departemen Agama, MUI tidak bergerak. Padahal di Indonesia sudah banyak yang kayak begitu itu. Tapi ya terserahlah, mungkin karena kepentingan yang lain, sibuk politik dan lain sebagainya. Tapi lambat laun semua orang tahu itu. Semua orang tahu. Dan lambat laun pasti insya Allah akan menjadi masalah itu. Kalau ingkar sunnah dengan ingkarul Quran. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir lamma dzakara akibatal mu'mini wa akibatal musyriki bayyana annahu ta'ala alladzi yabsutur rizqa wa yaqdiru fid dunya li'annahu darum imtihan. Jadi dunia ini adalah tempat ujian. Ya kita berusaha, ada kalanya suka, ada kalanya tidak suka. Ya tinggal kita berjalan mengalir,
mendekat kepada Allah, berusaha. Fabastur rizki alal kafiri la yadullu ala karamatihi. Ketika ada orang kafir rizkinya luar biasa, bukan menunjukkan bahwa dia mulia orang kafir. Wattaqatiru ala ba'dil mu'minina la yadullu ala ihanatihim. Ketika ada orang mukmin yang ketepatan dunianya tidak terlalu banyak, bukan untuk menunjukkan kehinaan orang mukmin. Jadi kalau begitu, ayo berdoa dan mari kita sama-sama berusaha, bersaing dalam masalah dunia. Nah, kalau di dalam masalah akhirat, mari kita fastabiqul khairat. Wa yaqdir ayyudayyiq wa minhu wa man qudira alaihi rizqu at-talaq ayat 7 ayyudayyiq wa qila yaqdir yu'ti biqadril kifayah. Jadi Allah itu akan memberikan dunia itu sesuai kemampuan kita. Pantaskan dulu kita untuk dititipi oleh Allah dengan dunia yang banyak agar kita bisa berbagi, beribadah semakin dekat, terus semakin berharap sesuatu yang diridhai oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mampu, yang sedikit saja kita dapat dari sesuatu yang tidak diridhoi. Sambil diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak diridhoi. Bukan semakin dekat kepada Allah di sisa umur. Semakin sibuk kita. Wa farihu bil hayatid dunya yakni musyriki Makkah farihu bid dunya walam ya'rifu wairaha wa jahilu ma indallah wa huwa ma'tufun ala wa yufsiduna fil ard. Mudah-mudahan di sisa umur kita semakin mengerti dan semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita selalu bersih, dinaungi dan dituntun dengan nur cahaya kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Yang kami sampaikan ini adalah Al-Quran surah Ar-Ra'd mulai dari ayat 15 sampai ayat 26. Penjelasannya tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 257 di sebelah kiri sampai 267 di kiri lagi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dengan tidak menutup kemungkinan mungkin ada ijtihad yang lain yang juga sama-sama benar atau pendapat yang lain yang juga mungkin benar. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.